Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rido Ferdiansa dengan NIM 2020310555 dari Institut Teknologi PLN Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menceritakan sejarah perjuangan Raden Intan II, pahlawan nasional yang berasal dari Lampung. Baik, langsung saja. Yang pertama, masa muda. Masa muda Raden Intan II lahir di Kuripan, Lampung, 1 Januari 1834. Raden Intan adalah putra tunggal dari Raden Imba II. Saat Intan lahir, ayahnya, Raden Imba II, tengah ditangkap oleh Belanda dan dibuang ke Pulau Timur. Penangkapan ini dilakukan karena Imba memimpin perlawanan bersenjata guna menentang kehadiran Belanda dalam menjajah Lampung. Setelah ayahnya wafat, di usia 16 tahun Raden Intan II ditunjuk untuk memimpin Lampung, menggantikan posisi sang ayah. Masa perjuangan. Setelah dilantik sebagai Ratu Raja pada 1850, atau yang biasa disebut Raja, Intan langsung dihadapkan dengan serangan dari pihak Belanda beserta ratusan pasukannya. Dalam melakukan perlawanan, Raden Intan II mendapatkan bantuan dari beberapa daerah lainnya, seperti Banten. Salah satu tokoh Banten adalah Haji Wakhia. Raden Intan II mengangkat Wakhia untuk menjadi penasihatnya. Wakhia menggerakkan perlawanan di daerah Semangka dan Sekampung, sembari menyerang pos-pos militer Belanda. Sementara Raden Intan II berusaha memperkuat benteng-benteng yang sudah ada dan membangun benteng-benteng baru. Dari setiap serangan yang didapat, Raden Intan II selalu berhasil mengalahkan Belanda, sampai akhirnya Belanda dan Intan membuat sebuah perjanjian untuk tidak saling menyerang. Namun, perjanjian ini ternyata hanyalah sebuah taktik yang dilakukan Belanda untuk melancarkan serangan besar-besaran terhadap kota Lampung. Pada tahun 1856, Belanda pun berangkat dari Batavia menggunakan 9 kapal perang, 3 kapal pengangkut alat perang, dan puluhan kapal lainnya. Serangan besar dari Belanda ini dipimpin oleh Kolonel Welson. Pasukan Raden Intan II berusaha melawan Belanda secara gerilya, tetapi Belanda tidak kehabisan akal. Belanda telah membayar dan memperalat salah satu pasukan Raden Intan II untuk mengatur posisi di mana Belanda bisa menyergap dan mengalahkan Raden Intan II. Masa perjuangan. Akhir perjuangan. Rencana yang dilakukan oleh pihak Belanda rupanya berhasil. Raden Intan II berusaha sekuat tenaga untuk melawan Belanda, namun akhirnya harus gugur di tangan Belanda. Kekalahan ini disebabkan oleh kurangnya senjata dan kalah jumlah. Raden Intan II wafat pada tanggal 5 Oktober 1856 di usianya 22 tahun. Atas jasa-jasanya, Raden Intan II dinobatkan sebagai pahlawan nasional berdasarkan SK Presiden nomor 82 tahun 1986 pada 23 Oktober 1986. Sekian dari saya, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.